selamat pagi. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan terus semangat sekolahnya ya, karena ini hari Senin. Jadi sebelum kita mulai hari Senin kita yang mungkin agak berat, jadi jangan lupa kita untuk memulai dengan perenungan firman Tuhan. Jadi sebelum itu aku mau ajak teman-teman semuanya untuk kita semuanya tutup mata, lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau masih memberikan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, kesempatan untuk kami dapat menghirup udara yang segar Tuhan, dengan nafas kehidupan yang baru Tuhan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami dengan hati dan telinga yang dengar-dengaran Tuhan, dan biarlah kami dapat melakukan setiap dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, renungan kita pada pagi hari ini akan menyinggung tentang rapat sisipan kemarin ya teman-teman. Karena ini termasuk ke dalam pengalaman pribadiku sendiri. Jadi, ayo kita sama-sama renungkan sama-sama. Yaitu tema dari renungan pagi kita adalah mengenai jadilah orang jujur yang dapat dipercaya. Nah, ada ayat bacaannya di Amsal 28 ayat 20. Tapi sebelum itu kita harus mengerti dahulu apa sih jujur itu dan apa sih dapat dipercaya itu. Nah, jujur itu sendiri kalau aku searching di Google, jujur adalah tindakan di mana kita tidak menyembunyikan suatu kebenaran dengan kebohongan, alias kita tuh menutupi kebenaran yang sudah ada dengan hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Nah, itu yang dinamakan jujur. Dan apa sih yang dapat dipercaya itu? Dapat dipercaya itu berarti kita bisa memegang dari omongan yang kita katakan, tindakan yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan dapat dipercaya. Nah, pada Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, kenapa sih aku bilang tadi menyinggung tentang rapat sisipan? Siapa yang kemarin dapat nilai mungkin ya merah-merah, kelap-kelip gitu nilainya? Jujur aku juga kelap-kelip nilainya guys. Tapi satu yang aku sadari, di mana aku mengerjakan ujian itu saat STS kemarin sangat amat jujur. Jadi kalau aku beneran gak bisa, aku beneran lewatin, dan kalau semisal bisa ya puji Tuhan. Jadi banyak sekali, gak sedikit, banyak sekali nilai rapor sisipanku itu yang STS mendapat nilai kelap-kelip. Tapi aku bersyukur karena aku ngerasa ya inilah kemampuanku dan yaudah aku harus jujur. Apalagi kalau semisal kita dapat nilai bagus nih, tapi nggak ada hasil dari usaha kita sendiri, berarti secara tidak langsung kita itu nggak menggenapi firman yang Tuhan bilang kepada kita, di mana kita harus jadi garam dan terang dunia dong. Dan dengan apa garam itu akan dihasilkan kalau semisal garam itu tawar? Jadi kayak dari tindak laku kita as anak Tuhan, as garam dan terang itu sendiri, gimana sih cara kita itu menggenapi firman Tuhan? Nah, kalau tidak dengan tindakan-tindakan kecil seperti itu, kayak jujur waktu ujian, terus habis itu ya banyak deh contoh-contoh lainnya kalau buat kita anak-anak SMA nih. Ada satu momen waktu itu, mungkin I know lah anak ini pada waktu dia mengerjakan ujian dia mencontek dan aku tahu dan nilai dia bagus. Tapi waktu dia posting dia bilang kayak gini, nilai ini jelek, padahal nilai dia nggak ada yang kelap-kelip seperti aku. It's okay teman-teman, jangan kita seperti dunia dimana kita iri sama orang yang mungkin tidak melakukan kejujuran. Sebagai orang Kristen sendiri, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya, dan apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Mungkin sedikit berat untuk kita berkata jujur, apalagi soal nilai yang jelek kepada orang tua. Tapi percayalah teman-teman,
dikala kamu jujur kepada orang tuamu kalau nilaiku segini, daripada kamu harus menutupi nilai jelekmu itu dan berkata ke orang tuamu enggak kok nilaiku bagus, malahan itu menjadi kekecewaan yang teramat dahsyat. Itu seperti gambaran kita kepada Tuhan. Semisal kita nggak jujur nih sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau melakukan hal ini, padahal ya aslinya Tuhan tahu, cuman kamu tutupin aja. Itu yang Tuhan nggak suka. Sesimpel itu. Bahkan orang tua aja bisa marah kalau misalnya tahu nilaimu jelek tapi kamu bilangnya bagus, apalagi Tuhan yang berkorban terlalu banyak gitu loh guys buat kita. Jadi mungkin yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini lebih ke bagaimana sih anak-anak Tuhan seperti kita dapat merefleksikan garam dan terang dan kejujuran itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang masih sekolah. Mungkin terlihatnya nilai yang bagus itu akan berharga di mata orang, tapi apa gunanya nilai yang bagus dan kamu masuk eligible tapi itu bukan usahamu sendiri tapi usaha dari Google? We don't know guys. Jadi lebih baiknya, alangkah baiknya kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita, karena yakin dan percaya kalau misal kita berusaha, apalagi kita tekun untuk belajar, Tuhan pasti tambahkan hikmat marifatin daripada Tuhan. Jadi kita semua anak-anak Tuhan harus belajar untuk jujur dan dapat dipercaya. Segitu aja perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup renungan kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang apa yang kami dengar ini Tuhan dapat kami lakukan, dan biarlah kami senantiasa mau jujur Tuhan, dan kami mau untuk dapat dipercaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami ini hanya kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Senin, Tuhan Yesus memberkati.